Indonesia, sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan keragaman budaya khas dan melekat di setiap lini kehidupan masyarakat, terkhusus potensi kebudayaan yang berada di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara. Negeri Seribu Benteng ini memiliki potensi cagar budaya seperti Benteng Keraton Kesultanan Buton, Masjid Agung Keraton, Batu Popaua, Kompleks Pemakaman Para Raja-Raja, hingga Museum Kamalibadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Aditya Razak, asal sekolah SMA Negeri 1 Baubau. Nah, sekarang saya berada tepat di dalam Benteng Keraton Kesultanan Buton yang merupakan benteng terluas di dunia. Nah, untuk itu saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengeksplorasi dan menggali segala potensi cagar budaya bekas peninggalan Kesultanan Buton, terkhusus untuk Museum Kamalibadia. Untuk itu, terus ikuti jejak saya. Museum Kamalibadia berada di luar benteng keraton, tepatnya di Kampung Badia. Kampung Badia ini dibangun oleh Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin setelah peristiwa kebakaran di dalam benteng Keraton Wolio pada masa pemerintahannya, yaitu pada tahun 1824 hingga 1851. Setelah dibangun Kampung Badia, selanjutnya menjadi daerah hunian, terutama dihuni oleh anak turunan Sultan ke-28 ini. Nah, sampailah kita ke depan pagar Museum Kamalibadia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke dalam. Sekarang saya berada tepat di depan Museum Kamalibadia yang merupakan pusat kebudayaan Wolio. Tahukah kalian bahwasanya museum ini merupakan bekas istana dari Sultan ke-38 sekaligus Sultan terakhir, yaitu Sultan Muhammad Falihi. Inilah berbagai macam jenis peninggalan bersejarah Kesultanan Buton yang ada di dalam Museum Kamalibadia, seperti alat-alat upacara, alat-alat kesenian, foto bersejarah, keramik, dan lain-lain sebagainya. Salah satu yang menarik yaitu foto Dr. Andos Haji Man Arfa bersama Presiden Soeharto saat menjadi anggota DPR fraksi Partai Golkar. Foto-foto tersebut disusun dengan rapi dan kronologis sesuai dengan urutan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian juga terdapat benda berupa patung burung Garuda Pancasila model lama sebelum model yang digunakan sekarang. Model ini dirancang langsung oleh Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin yang kemudian disahkan oleh Parlemen Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 17 Februari 1950. Nah, sekarang saya berada di depan berbagai macam lukisan-lukisan bersejarah dalam Kesultanan Buton, dan yang satu yang paling menarik perhatian saya di sini yaitu foto dari pelantikan Sultan yang terakhir, yaitu Sultan Laode Falihi, di mana Sultan Muhammad Falihi Qaimuddin dilantik sebagai raja atau sultan yang baru dari Kesultanan Buton setelah menggantikan kakaknya Sultan Hamidi yang telah berakhir masa jabatannya. Terlihat pada gambar bahwa Sultan Muhammad Falihi sedang diputarkan payung pelantikan dan bersiap untuk mengambil sumpah jabatan di Batu Popaua. Selanjutnya, pada foto silsilah keturunan sultan ini, kita bisa melihat langsung berjalannya mekanisme pemerintahan yang dipimpin oleh para raja atau sultan. Dari raja atau sultan pertama yaitu Raja Wakaka hingga anak dari sultan terakhir yaitu Dr. Andos Haji Laode Man Arfa. Tahukah kalian bahwa terdapat keturunan dari Sultan Muhammad Falihi yang pernah menjabat sebagai wakil wali kota Baubau pada tahun 2013 hingga 2018, yaitu Ibu Waode Masra Man Arfa. Nah, sekarang saya berada di sebuah lukisan yang menggambarkan akhir dari kerajaan Kesultanan Buton, di mana pada lukisan ini terdapat potret Insinyur Soekarno datang di wilayah Kesultanan Buton dan sedang berbincang dan berdiskusi bersama Sultan terakhir Buton yaitu Sultan Muhammad Falihi, di mana Soekarno mengajak Sultan Muhammad Falihi untuk bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menandai akhir dari Kesultanan Buton. Nah,
sekarang saya tepat berada di lantai kedua Museum Kamalibadia. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, bahwa di museum ini telah diletakkan berbagai macam pakaian adat tradisional lengkap dengan atribut-atributnya. Penasaran apa saja yang ada di lantai 2 ini? Terus ikuti saya. Nah, itulah tadi peninggalan bersejarah Kesultanan Buton yang terdapat di dalam Pusat Kebudayaan Wolio saat ini. Untuk itu, saya, Anda, dan kita semua wajib untuk menjaga, merawat, dan melestarikan serta mempelajari segala potensi kebudayaan yang kita miliki. Ingat, budaya kita adalah tanggungan kita, dari kita, oleh kita, dan untuk generasi kita. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.